Jawa Timur mungkin ya. Iya. Terutama Jawa Timur bagian selatan. Itu kan mereka nyebutnya sonorek. Sonorek betul. Itu kalau dari bahasa Jawa, kalau mungkin bahasa Indonesia itu getar gitu. Getar. Gitu. Kadang-kadang diasosiasikan dengan kalau gempa. Jadi kalau sudah bisa getarkan area sekitar, wah mereka kayaknya udah nyampe gitu. Klimaksnya udah nyampe ya, gitu. Kalau menurut pengamatan Mas Iwan dari segi bisnis kira-kira menguntungkan apa enggak sih kalau kita lihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun pemirsa Savana Production Channel, salam sehat selalu. Semoga kita dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini ya. Kali ini saya bersama Mas Iwan Pandora, atau lebih terkenalnya adalah Mas Iwan Monata, karena beliau ini merupakan soundman dari sebuah grup dangdut Monata yang terkenal ya. Selamat malam Mas Iwan. Selamat malam Kang Prabu, saya manggilnya Kang aja ya. Iya. Kita bahasa Indonesia loh Mas ya. Oh iya Mas, bahasa Indonesia. Bisa ya, bahasa Saya Indonesia, belajar bahasa Indonesia iya. daripada bahasa lain. Iya, karena biasanya Mas Iwan ini pakai bahasa Madura. Bukan, bahasa apa? Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Di rumah itu kebiasaannya pakai bahasa Inggris. Mas Iwan, kita akan bicara tentang ini, fenomena yang akhir-akhir ini sebelum pandemi ini ya. Pandemi ini karnaval atau sound horeg. Pendapatnya Mas Iwan mengenai sound horeg ini seperti apa ya Mas? Maksudnya apa ini? Fenomenanya atau? Iya, fenomena dulu lah, kita bahas fenomena dulu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya. Iya pribadi. Jadi sound horeg itu sebetulnya bahasa gampangnya mungkin alternatif hiburan baru lah kalau saya ngomong. Jadi tapi kebetulan medianya itu sound system. Jadi kalau kita ngomong hiburan kan banyak sekali itu. Kalau kita ngomong dulu misalnya dari jaranan, kalau jaranan dari dulu itu lengkap gitu ya. Lengkap ada pemerannya dan lain sebagainya. Terus sekarang diambil akhirnya musiknya sempat di era medium tahun berapa gitu. Itu musik jaranan itu kuat pengaruhnya. Akhirnya dipakai musiknya saja. Jadi kalau misalnya kemarin sound system itu sebagai pendukung produksi dari sebuah pertunjukan, ya kebetulan hari ini sound system itu dijadikan sebuah hiburan utuh. Jadi dia sendiri sudah jadi hiburan. Kalau saya ingat, saya masih kecil dulu tahun sekitar 80-an, era 90-an awal. Kalau ada orang punya gawe gitu kan, orang sampai kumpul di depannya sound system padahal nggak ada apa-apa waktu itu. Jadi berkaca dari itu mungkin ya namanya semuanya itu berputar. Mungkin hari ini tren itu kembali lagi bisa jadi. Ya kayak di dunia apa jenenge hewan Mas, iki usume manuk. Mas bahasa Jawa, Mas. Oh iya bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa sih. Bahasa Indonesia Mas. Iya. Sekarang usumnya burung. Loh, itu bahasa Jawa Mas. Bahasa Jawa ya. Musim Mas. Oh, musim. Oh iya musim ya. Musim itu bukan musim hujan, musim panas itu bukan ya? Ya enggak. Oh enggak ya. Ya itu pokoknya gitu lah. Ngawur bosone itu salah. Itu salah. Ngawur. Tapi wongnya gak ngawur iki. Penjelasannya gak ngawur. Bisa dilihat di penjelasan di channel saya yang sampai 48 gitu ya. Yang enggak minta izin. Kena royalti aku rek. Enggak masuk dalam fee itu. Belum trending. Oke, berarti suatu saat nanti ada masanya ya sound horeg itu akan beralih, mungkin geser ya. Saya tidak bisa ngomong kayak gitu ya. Mungkin karena semuanya itu bisa jadi berkembang. Kalau kita dulu ngomong, saya nggak terlalu itu sih, amati sebetulnya. Tapi akhir-akhir ini saya juga amati karena itu jadi tren yang luar biasa. Dari sisi bisnis juga luar biasa. Dulu kalau saya lihat awalnya cuma sound, sekedar sound. Sekarang sudah mulai di packaging baru, dikemas baru, dikasih lighting. Jadi
selain audio juga ada visual sekarang. Jadi ada pertunjukan lighting, dulu sempat mungkin ada kayak live DJ. Ada dancer ya, kalau karnaval siang hari dikasih dancer depannya, itu kan salah satu bentuk pengemasan hiburan itu biar lebih menarik. Itu nanti ke belakangnya bagaimana itu nanti kan pasti ada. Kasih LED mungkin ya nanti. Bisa jadi, ya ada kan. Yes, nggak usah tahu. Bahasa Jawa. Ada Malang ya. Iya, ini nanti sonornya kasih LED belakangnya. Bisa Nanti jadi. di kiri sound, kemudian di depannya LED. Ya, boleh gitu. Ya dengar dari samping. Jadi kalau masalah itu nanti berkelanjutan atau tidak itu saya rasa kembali lagi ke masyarakat kita. Dari segi bisnis, Mas, sound horror itu kalau kita amati 1 tahun ke belakang ya sebelum pandemi ini kan mereka lebih banyak tampil itu di event-event karnaval namanya ya. Karnaval. Kemudian sekarang berkembang karena karnaval udah nggak boleh karena pandemi ini. Sekarang ini berkembang atau geser tepatnya geser ke event hajatan yang biasanya cuma berapa sub, 2 sub, 4 sub, sekarang 16 sub, 18 sub dan sebagainya. Itu menurut Mas Iwan fenomena yang bagaimana hal ini? Dari segi bisnis Mas ini Mas. Kalau dari segi bisnis ya Peluang mungkin ya. Mereka membaca peluang. otomatis ya, otomatis itu kan peluang baru bagi teman-teman pelaku sound. Khususnya sound yang memang mendedikasikan unitnya itu ke sistem yang kalau mungkin bahasa orang sini nyebutnya orang Jawa Timur gitu. Masih di Jawa Timur mungkin ya. Terutama Jawa Timur bagian selatan. Itu kan mereka nyebutnya sonorek. Sonorek betul. Itu kalau dari bahasa Jawa, kalau mungkin bahasa Indonesia itu getar gitu ya. Getar. Kadang-kadang diasosiasikan dengan kalau gempa. Jadi kalau sudah bisa getarkan area sekitar, wah mereka kayaknya udah nyampe gitu. Klimaksnya udah nyampe kayak gitu. Kalau menurut pengamatan Mas Iwan dari segi bisnis kira-kira menguntungkan apa enggak sih kalau kita lihat fenomenanya ini? Saya rasa kalau saya amati dari kita ngomong sound hajatan. Iya. Sound hajatan uniknya itu seperti ini. Jadi, ketika hari ini trennya seperti ini, itu trennya nanti karena pemain hajatan juga banyak kan. Iya. Terus kebetulan juga hajatan itu memang mesti bersamaan kan. Iya. Nah itu menguntungkan bagi teman-teman yang di bidang itu karena mereka pasti laku semua kalau tanggal-tanggal ramai. Iya. Cuma masalahnya kan pasti kalau kita ngomong bisnis pasti harga. Iya betul. Karena harga itu nanti berkaitan dengan profit. Nah, ketika ada perubahan tren, itu adalah salah satu bentuk kalau bisa dibilang itu keuntungan buat teman-teman sound. Karena ketika dulu masih era mulai dari full ring gitu ya. Full ring, terus ketika muncul 2-way, 3-way, 4-way, ada subwoofer, itu harga naik lagi. Ketika yang full ring katakan misalnya untuk sewanya yang full ring itu 1 juta misalnya. Yeah. Nah itu kalau sudah yang 4-way, 3-way bisa naik 1,5 juta sampai 2 juta. Kayak gitu. Terus ketika ngetren mixer digital, terlihat simple tanpa aksesoris, itu keuntungan baru lagi. Terus ketika fenomena sound gantung, saya ngomongnya gantung ya bukan ya, saya nggak ngomong lenre, kalau lenre sistemnya lain. Ya, gantung itu bahasa Jawa lah. Enggak bahasa Indonesia. Sound, ya gantung bahasa Indonesia. Oh, gandul ya bahasa Jawa ya. Sound gelantong, sound lebih tepatnya sound gelantong bahasa Jawa ya. Jadi kalau ketika eranya sound gantung itu teman-teman itu tinggal bikin box baru, speakernya dipindah, harganya udah naik lagi. Beda lagi ya. Beda lagi naik lagi. Jadi ada sesuatu perubahan di orang hajatan buat sound itu berarti rezeki buat teman-teman. Termasuk sekarang eranya kalau masih tetap lagi Jawa Timur bagian selatan tuh eranya horror gitu ya. Rezeki lagi. Kalau dulu hitungnya cuma paket, biasa
misalnya kalau kita sewa sound berapa mas untuk 2 hari acara sekian. Sekarang kita teman-teman ada yang hitungnya per sub. Satu sub sekian per box. Itu kan jadi keuntungan lagi buat teman-teman. Iya. Itu kalau Mas Iwan berkeliling di Jawa ya, memangnya sound horeg itu ada di Jawa Timur saja apa sudah merambah ke daerah lain? Saya kurang tahu sebenarnya, tapi kalau dilihat fenomenanya itu kelihatannya masih, karena di Jawa Timur bagian selatan itu masih gregetnya itu juga belum lama sebenarnya. Ya hanya karena ada COVID ini. Iya. Bahkan sekarang COVID ini ya ketika ada pandemi ini, saya nggak mau COVID ya, ketika ada ini kayak ada sesuatu gerakan meskipun diam-diam. Jadi kalau di Medium 2019 ketika masih boleh itu katakan jumlah pemainnya masih katakan misalnya 100 kan. Iya. Di pandemi ini banyak lahir baru meskipun belum ada event. Ya meskipun pandemi tetap mereka masih mampu ya untuk membeli sound ya. Masih mampu. Iya. Masih mampu, dan saya rasa ketika pandemi nanti berakhir dan kesempatan kita untuk bisa kerja lagi itu muncul, saya rasa pemainnya sudah sangat banyak dan sudah berkembang jauh dari yang kemarin 2019. Ya, berarti kembali lagi nanti kalau itu merupakan bisnis tergantung packagingnya ya. Betul. Mau di pack seperti apa, mau di konsep seperti apa ya. Ya satu hal yang saya lihat ya fenomena di horeg itu yang menentukan sebenarnya branding. Branding ya. Branding. Karena orang sekarang kita punya media baru, kalau dulu mungkin dari mulut ke mulut kita punya media baru kayak medsos gitu kan. Dan itu pengaruhnya sangat besar. Iki jawabannya tak medsos tapi yo pacet ya mas, kalau tanggapan ya apa ya mas? Kurang gimmick mas. Oh, kurang. Sama terlalu jujur. Kalau saya lihat itu banyak gimmick-gimmick di situ. Bukan di simik ya. Ada banyak strategi lah di sana. Jadi ya dunia medsos.